Sesaat lagi program talk show Ngoling Bu. Berarti di Dispora Park juga ada kaitannya di poin tadi atraksi Pak ya. Ya kalau atraksi mungkin ketika ada event mengambil dari seniman-seniman untuk ditampilkan. Tidak membina, tidak mengembangkan, hanya menampilkan saja, mempromosikan, betul. Itu juga salah satu dukungan juga ya untuk para seniman untuk memunculkan bakat-bakat mereka biar dilihat orang lain. Kemudian berbicara mengenai ini nih, sekarang ya lagi mungkin dipertanyakan juga sama beberapa seniman beberapa waktu ke belakang gitu ya, sebetulnya di tengah-tengah pandemi semuanya udah mulai merasakan efeknya, ya termasuk juga para teman-teman yang bergerak di bidang seni, seorang seniman gitu kan. Kemarin sempat ada larangan untuk orang-orang mengadakan kegiatan yang mengundang massa gitu kan, termasuk juga hajatan dan lain sebagainya. Hingga akhirnya manggung juga nggak ada gitu ya selama beberapa bulan ke belakang. Terus hingga akhirnya Rio sempat dengar beberapa waktu ke belakang katanya seniman mau menyuarakan aspirasinya di depan kantor bupati gitu kan. Hingga akhirnya sekarang keluar Perbup terbaru mengenai diperbolehkannya izin untuk hiburan gitu kan Pak Jotan. Kalau boleh diruntut secara kronologis dari awal kebijakannya hingga akhirnya revisi kebijakan itu seperti apa prosesnya juga, terus siapa orang-orang yang akhirnya terlibat dalam revisi kebijakan dan dinamika terus nuansa batinnya seperti apa Pak, biar lebih dramatis lah gitu. Depannya tuh berat banget gitu ya. Aduh. Jadi awalnya kan sejak hampir 4 bulan yang lalu ya, ketika COVID muncul itu kan memang kita dihajar sebuah bencana. Dan bencana ini bukan cuma di Kuningan saja, bukan cuma di Jawa Barat saja, bukan di Indonesia saja, tapi seluruh dunia kan. Iya betul. Nah, mulai ada penghentian semua kegiatan sosial itu kan ketika lahir Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 46. 46 namanya. Itu dengan adanya pengaturan PSBB itu, pengaturan sosial berskala besar itu kan semua kegiatan yang memunculkan potensi kerumunan dihentikan. Iya betul. Semua sekolah di school at home, terus kami juga PNS, WTP, work from home, WFH, kemudian sempat juga ada pelarangan sholat berjamaah. Semua dihentikan. Betul. Semua dihentikan. Nah itu kebijakan ini diambil karena memang pemerintah harus melindungi masyarakatnya. Betul. Nah kesininya mulai terasa dampaknya di masyarakat ketika roda kehidupan dihentikan, itu pasti berat ya. Berat. Saya pernah mengatakan terlalu berat kalau roda kehidupan yang sudah tertata selama, kalau menggunakan tahun Masehi ya 2020 tahun, roda kehidupan yang sudah berjalan dihentikan hanya karena COVID, itu berat. Betul. Ya mungkin untuk 1 bulan bisa bertahan, tapi ketika masuk bulan ke-4, ke-5 mulailah akan muncul masalah baru yang lebih hebat dari sekedar wabah COVID, misalkan masalah sosial. Iya betul. Ya kan sudah mulai kemarin ada terjadi pemutusan hubungan kerja, dan itu kalau semakin lama dibiarkan akan semakin besar gitu. Betul. Iya. Nah makanya didasari hal itu kan pemerintah mencari solusi untuk mencari jalan tengah sementara wabah COVID terus dihadapi, tapi kehidupan masyarakat juga dimulai dibuka. Iya. Makanya dari PSBB itu kan muncul AKB atau new normal. Adaptasi kebiasaan baru atau new normal itu kenormalan baru lah gitu. Itu sebetulnya jalan tengah pemerintah untuk menghindari masalah yang lebih besar dari PSBB. Saya berpikir mungkin kalau saya jadi pemerintah yang mengambil kebijakan juga berat hati sebetulnya. Berat hati karena sebetulnya corona itu masih ada. Betul. Masih berkeliaran di sekitar kita, cuman harus dilakukan pembukaan ini supaya tidak muncul masalah baru. Saya terakhir tadi siang baca di sebuah TV, di sebuah kota ada 27 orang yang terpapar COVID setelah mengikuti tahlilan. Itu berarti corona masih kuat. Masih gitu. ada ya. Itu tadi saya baca di berita. Betul. Nah maka muncullah AKB dengan sedikit pelonggaran untuk masyarakat berkegiatan kembali.
yang ditutup selama PSBB dibuka kembali, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Iya, betul. Nah, salah satu di antaranya jasa usaha pariwisata kemarin dibuka kan? Iya, udah mulai. Untuk kolam renang, objek wisata, cuman satu jasa usaha yang belum, yaitu apa tuh? Karaoke. Karaoke belum dibuka. Karena menurut Pergub juga jenis hiburan malam, karaoke, diskotik, pub itu belum boleh. Iya. Karena mungkin di dalam ruangan juga gitu ya, potensi. Dan event-event pertunjukan di dalam ruangan kayak show musik itu belum boleh. Oke. Oh. Memang agak sedikit berat juga ya, di sisi lain pemerintah ingin melindungi masyarakatnya gitu ya. Iya, tapi mereka juga tidak ingin masyarakat terlihat sulit hidupnya. Iya, betul. Karena nggak mungkin juga pemerintah menghandle semua kebutuhan masyarakat setiap harinya kan. Kemampuan pemerintah terbatas. Iya, makanya betul. Teman-teman seniman justru termasuk yang terdampak berat, dan SDM di pariwisata juga sama. Iya. Jadi sebetulnya seniman itu terdampaknya tidak langsung. Karena kebanyakan kan teman-teman seniman seperti saya ini menerima jasa. Iya, betul. Ketika ada orang butuh hiburan, nyuruh ke seniman. Biasanya yang butuh jasa hiburan seniman itu kan yang hajat, acara-acara kantor, ada kegiatan di hotel, pementasan. Nah, karena semua kegiatannya berhenti, berarti seniman juga tidak menerima job gitu. Iya, betul. Jadi dampaknya tidak langsung. Kembali kalau dirunut dari kronologis tadi Pak, berarti posisi Kuningan sama dengan kabupaten-kabupaten lain atau berbeda? Kan ada zona merah, katanya ada zona-zona seperti itu. Iya. Yang mengharuskan Kuningan seperti membuat Pergub itu, berarti dalam kapasitas zona apa nih? Harusnya zona hijau. Hijau ya Pak ya? Tapi pergerakan COVID itu cepat sekali. Iya. Saya pernah mengikuti juga sebuah peristiwa, makanya waktu pembukaan AKB ini sempat mundur. Ketika malamnya rapat untuk membicarakan AKB, ternyata di tengah pembicaraan justru muncul kabar baru bahwa hasil rapid rapid test yang awal dulu itu ada 5 katanya yang positif, makanya ditangguhkan. Pembicaraan ditangguhkan karena ketika mau membuka malah ada peningkatan akhirnya itulah. Betul. Jadi yang saya minta ke masyarakat juga, karena saya kadang-kadang membaca di medsos itu seperti ada yang suudon ke pemerintah, seolah pemerintah ini mempersulit hidup. Bukan, pemerintah itu justru sayang ke kita gitu kan, sayang ke kita sehingga mereka membuat kebijakan. Nah, AKB ini justru tanda kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Karena kalau memikirkan kondisi COVID-nya harusnya masih belum dibuka harusnya. Kalau mau saklek mah berarti emang sebenarnya belum bisa masuk AKB yang longgar seperti ini Pak ya. Jadi tapi kan makanya munculnya jadi hidup bersama. Hidup bersama. Contohnya saya aja nih, HKB ya, tadi ke Aryo udah bilang, kalaupun misalkan pemerintah membuka Car Free Day tapi corona belum musnah, saya nggak berani menggelar lagi HKB. Karena di situ potensi kriminalnya kan yang harus dihindari di arena COVID ini kan sentuhan langsung, betul, dan kerumunan. Contohnya tadi tahlilan aja ternyata 27 yang kena. Padahal yang membawanya itu yang mana kan nggak jelas. Iya, dan di Indonesia ini susah untuk tidak menolak salaman. Terus apalagi di desa kan, susah itu karena kulturnya sudah terbentuk seperti itu. Seperti itu. Jadi saya juga kadang-kadang lupa, akhirnya lillahi ta'ala. Cuman saya sebagai masyarakat begini, jadi menghadapi COVID ini memang berpulang kepada prinsip sendiri, Om. Jadi kalau ada 3 kelompok masyarakat, ada yang waspada, ada yang biasa-biasa kan, iya betul, ada yang masa bodoh. Itu pilihan. Pemerintah kan sebagai pengatur jalannya pemerintahan ya memproteksi, membuat aturan. Lepas masyarakat mau memilih yang mana ya mungkin terserah. Kalau yang takut mungkin disiplin. Iya betul. Tidak kemana-mana pakai masker. Kalau mau masuk ke sebuah tempat ada kerumunan dia menghindar, itu yang waspada gitu kan. Betul. Ada yang biasa-biasa mungkin kalau lagi ingat pakai masker. Enggak. Kalau lagi ingat nggak salaman, tapi kalau lagi lupa salaman gitu. Yang masa bodoh juga ada lah. Karena saya juga sering sekarang melihat di jalan orang-orang masih belum pakai masker, masih berkerumun gitu. Betul. Dan setelah
beberapa waktu ada kebijakan AKB gitu ya Pak. Kayak tongkrongan malam juga sebenarnya itu semakin marak lagi ya. Kalau misalkan Rio sendiri siaran malam pulang gitu kan, masih rame. Masih rame ternyata kayak di depan pendopo sendiri di taman itu masih banyak pemuda-pemuda yang suka nongkrong di pinggir jalannya. Gitu. Itu makanya kan berpulang kepada masyarakat itu sendiri mau memilih yang mana, mau memilih di kelompok waspada, mau memilih di kelompok biasa-biasa sih atau yang masa bodoh. Iya betul. Karena memang kebutuhan hidup barangkali ya, urusan perut itu kadang-kadang mengalahkan rasa takut. Iya, dilema jadinya ya. Dilema jadi pemerintah ya paling bisa ya membuat aturan. Betul. Membuat aturan. Sekarang kan sedang digodok ya di berbagai kota bahwa akan ada penerapan sanksi untuk yang tidak pakai masker. Iya. Itu juga nanti mungkin akan jadi masalah baru gitu kan. Dendanya kan 100 juta ya. 100.000 kalau dilihat ini mah gubernur mah ya Pak ya? Jawa Barat. Yang kena rajanya orang yang tidak mampu, kemudian tidak pakai masker karena nggak punya. Iya betul. Iya. Ini kembali kepada kita. Gitu. Tapi ya harus yakin bahwa pemerintah melakukan semuanya demi menyelamatkan masyarakat semua. Itu saja. Oke. Kemudian kalau dikaitkan sama tema kita malam hari ini nih, Kang Dodon, suara seniman gitu ya. Maksudnya Kang Dodon sendiri mendengar suara seniman tuh secara langsung gitu ya, kan selaku seniman juga. Seperti apa sih keluh kesahnya ketika kemarin beberapa waktu sempat belum diperbolehkan untuk manggung? Bagaimana cara memberikan edukasi kepada mereka bahwa itu kita tuh belum normal situasinya gitu. Di bulan-bulan awal PSBB belum terdengar. Jadi mereka mungkin masih siap kan. Iya. Tapi masuk bulan ketiga mulailah muncul keluh kesah. Aduh sampai kapan gitu kan. Nggak ada job, bahkan punten-punten ya. Ke saya juga sudah ada, Pak, tolong dong beli gitar saya gitu. Pak, saya punya efek, tolong beli dong gitu kan. Pak, saya punya mixer, beli. Aduh, saya nangis gitu ya. Iya, betul. Kalaupun misalkan saya beli juga, buat apa? Kebetulan juga saya uangnya nggak ada ya. Mulailah bulan ketiga itu mulai muncul keluh kesah. Saya bilang, sabar atuh gitu kan. Ini kan bukan kahayang kita. Saya mengatakan begini teman-teman, satu yang bisa membuat kita tenang adalah kita pasrah dan sabar. Jadi kalau kita tidak pasrah, tidak sabar, beban kita akan nambah. Tidak punya uang, tidak punya penghasilan, ditambah pikiran menggerutu kan double. Jadi kalau kita pasrah, nah makanya kapan ya Pak katanya hajatan mulai, tunggu saja. Pemerintah pasti akan melakukan hal yang terbaik. Makanya ketika ada AKB ini yang memunculkan dibolehkan lagi hajatan, ternyata hiburan nggak boleh, justru saya bersuara paling keras. Saya bersuara paling keras karena waktu dalam acara kumpul-kumpul sama teman-teman, saya melakukan tugas melekat. Jadi saya seniman tapi saya juga berada di pemerintah, jadi sing salabar. Nah saya pernah keceplosan ngomong gini, kalau nanti ada aturan yang membolehkan hajat tapi hiburannya nggak boleh, saya akan berada paling depan. Saya ngomong gitu. Nah, makanya ketika Perbup itu muncul, saya menyampaikan, aduh ini kenapa terjadi gitu kan. Kenapa terjadi, tanggung, kalau mau dibuka buka semua saja dengan pengawasan yang ketat. Dan alhamdulillah pemerintah respon, karena anak-anak seniman juga tidak sabar, sudah kehabisan kesabaran sehingga katanya mau melakukan aksi damai. Betul. Tapi saya bersyukur sebelum itu terjadi aspirasinya didengar sehingga ada perubahan Perbup dari 47 ke 51 yang membolehkan ada hiburan. Nah itu kebijakannya revisinya akhirnya seniman juga boleh manggung gitu ya. Boleh manggung. Pertanyaan dalam benak Rio gitu ya, ketika sebelum direvisi gitu ya, kemudian ada kabar mau ngadain demo gitu ya. Apakah revisi itu terjadi gara-gara dengan mau ada demo? Sepertinya enggak. Enggak ya? Sepertinya enggak. Jadi mungkin hasil pembahasan termasuk mungkin juga apa yang kalau saya sampaikan kan ke tim COVID. Kalau saya menyampaikan secara birokrasi, menyampaikan ini sebaiknya dibuka saja, karena kalau tidak dibuka
nanti akan ada reaksi dari teman-teman. Ternyata betul saja gitu. Yang berarti pengawasannya ya. Jadi sekarang itu buka aja, tapi perketat di pengawasan gitu. Karena kalau orang dilarang melakukan sesuatu, itu pasti sih saya dicaram gitu. Iya, betul. So aja biarkan saja. Tapi enggak terjadi sesuatu kan tinggal tuh kan. Cek saya agak ulah gitu. Seperti itulah. Dan ya walaupun sekarang dengan lahir Perbu 51 ini juga bukan berarti masalah selesai, karena di lapangan juga masih terjadi dinamika yang cukup tinggi ya gitu. Betul. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan Aryo dan jadi bisa saja kalau tiba-tiba terjadi ledakan klaster AKB ini di stop bisa saja kan. Jadi untuk betul. COVID ini hitungannya bisa hari. Berarti ada kemungkinan ketika sudah dibolehkan hajatan gitu ya, melihat evaluasi di lapangan, misalkan ada melonjak kembali kasusnya, bisa kemungkinan di stop lagi ya untuk izin hajatannya. Jadi justru kalau masyarakat tidak disiplin, kemudian euforia ya, dengan boleh hajat, boleh hiburan, euforia merupakan protap penanganan COVID, tiba-tiba terjadi ledakan lagi klaster. Iya betul. Itu bisa lebih sulit lagi karena bisa saja AKB ditarik lagi ke PSBB, lockdown lagi. Dan saya rasa ini tidak hanya masalah seniman yo, Pak semuanya. Karena kan seniman itu tadi jasa kan, yang minta-minta itu juga yang hajatan. Betul. Ya kan? Yang hajatan pingin rame-rame, pingin kayak dulu gitulah. Di situ barulah itu pun kan bisa aja dia ke seniman apa gitu kan ya. Nah, yang jadi pertanyaan ini Pak, apakah dari perketatan untuk orang hajatan juga ada regulasi seperti apa Pak, biar orang hajatan itu tidak semudah sekarang, kan tidak semudah dulu gitu Pak. Iya, biar tahu ya kalau yang mau hajatan harus memperhatikan apa saja. Gitu. Jadi di era pelonggaran PSBB dengan AKB itu kan ada lahir Perbub ya. Yang betul. Pertama kan Perbub 47. Di sana sudah dibuka. Saya juga termasuk korban PSBB loh Om. Kenapa Pak? Anak saya yang cikal itu nikah di KUA saja. Padahal sebelumnya sudah niat ya pengen undang. Karena juga saya banyak saudara, banyak teman. Ya korban juga, cuman karena saya menerima dengan sadar, jadi ya udahlah. Ngapain kalau dipikirin itu jadi sakit kan, jadi doba. Nah, dengan situasi seperti itu kan lahir Perbu, dibukalah keran untuk hajat, walaupun tetap setiap kebijakan itu tetap melampirkan harus tetap mengikuti protokol COVID. Nah makanya dalam Perbu 47 maupun 51 kan ada lampirannya tuh Om. Lampiran D ya, yang mengatur bagaimana kalau seorang masyarakat mau hajat. Ada aturannya. Kalau dulu kan sederhana, cukup izin keramaian dari desa, kemudian kecamatan, polsek, jadi. Kalau sekarang ada protokol yang harus ditempuh. Karena di tiap kecamatan juga kan ada tim COVID ya, yang akan memantau dan mengevaluasi sejauh mana perencanaan kegiatan di satu masyarakat gitu. Pak. Kalau gitu saya potong Pak. Kalau gitu di Juknis penyelenggaraan, penanggung jawab kegiatan atau hajatan mengajukan izin mulai dari desa yang melibatkan Babinsa, Babi Kamtibmas, Muspika, dengan melampirkan jadwal acara, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, luas area dan jumlah undangan. Di sini tidak ada dilibatkan penanggulangan COVID tim COVID dari kecamatan. Itu kan ada di bagian bawah itu nanti ada. Apa itu sudah melekat? Berarti camat sudah berikut. Itu kan tim COVID di kecamatan itu kan polsek, camat dan ambil sama dengan tim COVID di kabupaten kan labelnya itu di Porkovinda, Forum Komunikasi Daerah. Di kecamatan berarti polsek, camat dan ramil. Iya. Terus di ini Pak nih, kapasitas undangan sebanyak 30% dari kapasitas area lokasi dengan jenis antara kursi 1 meter
Ya. Di situ berarti harus ada betul-betul pengukuran apa serumit itulah, itu Pak ya? Itulah ya yang jadi kendala di lapangan itu seperti itu. Jadi saya dulu juga kan pengamen ya, sering manggung di sebuah daerah. Saruk-saruk kumahanya Darupet gitu. Jadi rumahnya tuh di gang. Iya. Rumahnya di gang, tapi pengen hiburannya teh organ plus gitu. Wah. Sehingga saya posisinya karena di gang, jadi saya di depan, di belakang pemain gitar, di belakangnya lagi pemain bass, memanjang gitu. Karena memang lahannya nggak ada. Nah itu suasananya ya namanya di gang ya. Sementara kan kalau orang hajat mengundang sebanyak-banyak. Iya. Daruk-dek. Nah kalau dulu nggak masalah, pemerintah tidak terlalu peduli dengan situasi itu, yang penting sok aja lah hajat. Nah sekarang ini itu jadi masalah karena kalau itu tidak diantisipasi maka akan terjadi penumpukan massa. Dan di situ berpeluanglah terjadi penyebaran COVID secara cepat. Nah betul. Jadi kalau gini deh, kalau misalkan si Aryo ya mau hajat di rumahnya di kampungnya, halamannya luas, pinggir jalan, apalagi kalau menghadap lapang, itu mungkin lebih enak karena poin-poin tadi ya, poin pengaturan jarak undangan dengan prosentase jumlah agak leluasa gitu, agak leluasa. Tapi kalau rumahnya misalkan di dalam gang kecil, ini nggak main ini. Iya betul. Berarti aturan ini atau pasal ini tadi poin tadi seolah-olah kepada orang-orang yang mau hajatan di tempat-tempat yang sempit, ya tahan diri dulu lah, gitu ya. Yuk. Ada solusi. Ada gimana Pak? Ada solusi, bisa aja misalkan hajatnya pindah ke alun-alun. Betul. Bisa aja nyewa lapangan desa juga. Nah ya itu. Atau di gedung. Nah ini nih yang harus disosialisasikan nih Pak. Gedungnya yang kapasitasnya besar. Karena ada juga laporan dari teman-teman di lapangan, katanya Pak saya mau ngisi hiburan di hajatan di gedung tapi kok izinnya susah. Saya tanya ukuran gedungnya berapa ke berapa gitu kan. Saya tahu persis gedungnya kecil. Saya tahu persis karena pernah ke gedung itu. Wah. Menurut saya itu kayaknya memang susah untuk diizinkan, karena kalau diizinkan di sana akan terjadi penumpukan karena di situ daya tampungnya paling berapa. Kalau misalkan hanya mampu menampung 300 gitu kan, kemudian prosentasinya 30, hanya mengundang 100 orang, capek-capek aja, sedang-sedang. Iya aja, betul. Nah, ini juga mungkin solusi untuk masyarakat dimanapun berada. Jadi kalau memang merencanakan ingin hajat, ingin syukuran apapun, jangan memaksakan di rumah. Jadi bisa aja pindah ke alun-alun, pindah ke lapang supaya ketentuan ini bisa lebih longgar gitu. Betul, jarak bisa lebih diatur ya, lapang makan bisa dari pinggir lapang ke pinggir lapangan lagi bisa. Kalau di gang itu kan mungkin hiburan juga organ tunggal, tapi kalau pindah ke lapang mau hiburan dangdut pool juga bisa. Jadi diizinkan Om. Dangdut pool yang panggungnya besar 12 kali 20 boleh saja asal lahannya ada. Oke. Tapi yang mungkin dicatat di sini memang event-event besar yang mengundang artis yang potensinya menghadir itu memang nggak boleh. Tadi pilih lahan yang luas yang bisa bikin panggung besar, di panggungnya bisa diisi oleh dangdut yang personilnya sampai 18 orang, tapi mereka harus diatur jarak antar pemain 1 meter. Berarti panggungnya kan berapa, harus 20 meter kan lebarnya ya. Waduh. Iya berarti kebayangnya joget jangan terlalu motah yang akhirnya jaraknya dekat. Nyawer jangan terlalu dekat kan gitu ya. Lagian juga gini Om, sekarang itu kan yang prihatin itu bukan cuma seorang, semuanya prihatin. Kayaknya kalaupun ada yang hajatan juga, misalkan Bapak nih ya. Bapak misalkan tiba-tiba diundang ke sebuah hajatan, itu mau datang juga cuak silekela. Bukan tidak mau datang. Betul. Jadi ketika sudah datang di undangan, kemudian melihat kerumunannya banyak, Bapak juga mungkin bisa cuman nyamperin ketong, masukin, ulang lagi. Walaupun di panggung ada hiburan, Bapak ini Om, setiap hajatan pasti didaulat. Makanya Bapak kalau lagi nggak punya duit nggak kondangan. Karena suka dipanggil sama anak-anak seniman. Todong naik gitu ya. Itu pasti. Baru juga datang Lujeng Sumping pada dan ada.
Tapi karena Bapak senang, Bapak naik ke panggung, menikmati reuni dengan teman-teman nyanyi. Kalau ada uangnya, dulu kan nggak ada ketakutan. Kalau sekarang Bapak diundang juga, begitu masuk ke area hajatan, paguyup itu Bapak akan menahan diri karena Bapak termasuk orang yang waspada, bukan orang yang masa bodoh, yang waspada. Gitu. Nah, jadi memang berarti kalau gitu rek joget buat hage rada kumaha lah ya namanya yuk keur situasi kieu mangga rek naon ngerti gitu. Suasana prihatin. Iya. Suasana prihatin. Kalem jogetnya kalem aja berarti di tempat lah aja. Jadi monggo yang mau hajat asal itu patuhi protokol, aturan-aturannya. Jangan memaksakan. Kan kemarin pernah ada kejadian di Ciputat ya. Berhentikan Pak ya. Itu bahaya sekali. Lurah malahan Pak ya. Lurah. Nah itu karena tidak tahu atau mereka mencoba aing mah teuseun. Itu masuk ke kelompok 3 tadi kan. Ada yang waspada, ada yang biasa, ada yang udah sabodo. Covid mengurusan Allah gitu kan. Tapi kan kita harus berusaha. Jadi monggo aja hajat asal tempuh perizinan. Yang perlu digarisbawahi dari pertanyaan tadi ini mungkin ada kebingungan juga nih dari pendengar. Oh ya, untuk malamnya ya. Berarti kalau siang mah hiburan dangdut itu boleh Pak ya. Nah ini juga pernah Bapak diskusi dengan waktu itu dengan Ketua DPR. Bilang di Perbu 47 kan hajatan boleh, tidak boleh ada hiburan. Waktu itu saya tanyakan, kok pengajian nggak diatur nih? Karena Bapak ini orang panggung, ya. Sekarang itu acara hiburan di hajatan bukan lagi tontonan Om. Bapak tahu. Dulu waktu Bapak manggung itu, kalau manggung di sebuah daerah Om, apalagi di daerah pinggiran, itu asal jadi Om Irama. Karena begitu instrumen itu masyarakat sudah berkerumun sedesa itu. Kalau malam dari desa tetangga kumpul tumplek. Nah kesini Bapak melihat di mana-mana yang hajatan sekarang masyarakat udah cuek ke hiburan. Keluarga aja ya. Hanya keluarga saja karena mereka udah jenuh kali ya. Tapi ya memang di hajatan harus hadir hiburan itu dan itu memang lapangnya seniman-seniman. Jadi ada perbedaan antara peran hiburan di hajatan. Dulu memang tontonan. Dulu tontonan. Jadi kalau ada yang hajat, masyarakat berbondong-bondong nonton karena waktu itu hiburan jarang. Iya, betul. Nah, beberapa tahun sebelum Covid ini coba si Om lihat yang hajatan. Jarang kerumunan. Jadi jangan terlalu cemas juga dengan Jadi nah ini pemerintah juga mungkin termasuk mengapa pemerintah membuka ini kayaknya karena situasi seperti ini. Jadi sekarang nggak pernah ada kecuali hajatnya nganggap dinasti Giri Harja itu Bapak yakin. Itu harus dilarang. Atau yang datangnya Iwan Fals, Inul ya. Inul itu masih bernilai tontonan. Tapi kalau itu manggung Pak Dodon, udah nggak ada sekarang. Dulu Bapak ingat manggung di Gunung Karung misalkan, mau masuk ke panggung tuh, wah masyarakat udah numpuk. Asal jadi artis sih Om. Sekarang mah nggak ada itu, nggak ada. Paling keluarga di atas jam 11 udah tinggal paling beberapa orang keluarganya saja. Ada pergeseran. Masyarakat udah jenuh. Masyarakat udah jenuh untuk menonton hiburan di hajatan sebagai tontonan. Tapi hiburan di hajatan sekarang lebih sebagai pelengkap kegiatan hajatan. Nah itu juga waktu itu saya sempat pengajian nggak diatur, saya bilang padahal pengajian itu nilai potensi mengumpulkan masnya lebih kuat. Bapak yakin itu karena ya kita kan hidup di masyarakat religius ya. Itu kalau yang hajatan kemudian malamnya diisi oleh tolabul ilmi pengawasan itu potensi kerumunannya ngalahin organ tunggal. Betul. Nah kemudian tapi dibolehkan. Nah ini lu nanya nih ketika seniman manggung gitu ya, mereka harus pakai face shield, harus pakai masker atau seperti apa, atau tetap misalkan boleh dengan mulut yang terbuka gitu kan, tapi jaraknya memang harus dijaga, atau seperti apa nih? Teknis ya. Teknisnya betul. Saya melihat di PAMI ya, di grup PAMI ini teman-teman seniman udah mengantisipasi Om. Mereka udah siap face shield itu ya. Itu bagus. Teman-teman seniman Kuningan bagus. Jadi mereka taat ajas, taat aturan, walaupun kadang-kadang juga
masih ada hal-hal yang dipertanyakan. Tapi teman-teman seniman bagus, jadi mereka siap mengikuti aturan. Karena kalau mereka tidak taat aturan, kemungkinan muncul lagi wabah meningkat. Pemerintah menerapkan lagi aturan, menarik AKB ke PSBB lagi, itu berarti ya mereka puasa lagi. Iya. Dan keamanan untuk si musisi itu sendiri kan, dia dikerumunin orang kan, kalau ketika dia sudah safety seperti itu, berarti sama pemain gitar segala macam juga pakai itu sama. Jadi ya memang kan sejak sebelum masa Covid, saya juga kalau jalan-jalan sering melihat orang pakai masker. Bapak bukan melihatnya dari sisi ogohan, bukan. Iya. Dulu sebelum Covid nih, anak saya aja termasuk anak yang suka, kakak kok pakai masker? Ya Pak, soalnya kan kadang-kadang di mobil. Itu sebelum Covid. Ternyata memang itu cara sehat hidup gitu kan. Ketika kita masuk di kerumunan, kan ada orang bersin. Kalau kita nggak pakai masker bisa aja. Nah apalagi sekarang tengah ada sebuah makhluk namanya corona yang tengah meneror gitu kan. Betul. Iya. Sekarang kan lewat cairan tubuh, orang bersin gitu kan. Terus pertanyaannya, untuk pelaku hajatan sendiri, protokol kesehatan yang paling utama, misalkan dari segi ketika tamu masuk nih, simulasi ketika tamu masuk, itu ada petugas yang bawa desinfektan ataukah hand sanitizer, atau harus benar-benar menyediakan tempat cuci tangan di situ. Di aturannya seperti itu, dituliskan protokol kesehatan di hajatan wajib memakai masker. Nah berarti kalau undangan itu tanggung jawab yang undangan sendiri dong. Pasti model Bapak sekarang mau, tadi aja kan ke Mega Suara Bapak pakai masker, cuman sekarang karena sedang ngomong maskernya dibuka. Betul. Jadi cuman panitia dan keluarganya memang harus memakai masker gitu. Kemudian tempat cuci tangan harus disediakan. Ini memang nanti diperiksa oleh tim COVID. Tadi tim COVID itu ya. Kalau mereka sanggup melaksanakan ini, kemudian H-1 sebelum hajat disemprot disinfektan gitu kan, harus dilakukan. Terus ada pelaksanaan hajatan mulai pukul 8 sampai jam 4. Ini emang sebenarnya nggak ada yang berubah untuk waktu ini, karena dulu juga Bapak manggung nggak pernah lebih dari jam 3:30 kan. Kapasitas undangan, nah ini mungkin yang agak beda. Dulu mah tidak ada pembatasan ya, pokoknya sebanyak-banyak yang ngundang. Kalau sekarang dibatasi gitu. Karena tujuannya memang menghindari kerumunan. Bahkan ada pengaturan shift gitu kan, jam sekian diundang. Jadi pembuatan undangan juga mungkin kalau kita mau mengundang banyak ada pengaturan. Bapak diundang jam sekian. Nanti saya nerima, ente mah kabagiran isuk, saya bilang gitu. Iya, bahkan ini Pak, yang hajat pun bagusnya ini pintu masuk untuk diatur. Kalau dulu kan sehari bisa 5 anu hajat ya, karena tanggal alus jenanya. Kalau dari sekarang mungkin bisa jadi gak bisa seperti itu karena sudah ketat lah segala macam. Kedepannya bisa jadi pintu masuk untuk aturan hajat diatur juga Pak. Nah ini kemudian acara prasmanan difasilitasi penyelenggara kegiatan dengan cara menggunakan peralatan makan sekali pakai dan dilayani petugas. Tapi saya memang ini cara sehat cara sehat untuk prasmanan. Biasanya kan kita kalau kondangan itu di tiap tempat nasi lauk itu ada sendok ya. Nah itu kan kalau di era Covid ini kan kalau 100 tamu itu dipegang oleh 100 orang. Iya betul. Nah, nggak bisa ya. Sekarang itu bisa ditiadakan. Jadi mengambil dengan sendok yang mau dipakai gitu. Jadi ketika masuk ke area prasmanan dia ngambil sendok garpu. Nah ngambil nasi pakai sendoknya itu. Ngambil lauk pakai sendok itu kemudian bawa. Itu kan berarti tidak ada sentuhan dengan yang lain. Kolektif. Jadi ngambil sendok langsung ngambil. Iya, atau dilayani oleh petugas. Jadi petugas sih memang harus ngambilin atau satu doang. Atau petugas standby di situ ada tempat, tapi kan dipegangnya oleh dia aja nih. Iya, betul. Karena kalau menggunakan cara tradisional, bayangin coba tempat ngambil nasi, bukan yang centong ya. Centong. Undangan 1.000 itu dipegang oleh 1.000 orang. Iya betul. Itu berpotensi tinggi untuk jadi media penyebaran COVID. Nah itulah yang diatur. Jadi kalau menurut Bapak ya sebetulnya
kalaupun mau hajat keder sekarang tuh. Karena aturannya memang harus begitu. Banyak yang harus Karena memang dituruti ya. harus begitu Om. Kalau nggak begitu bahaya. Ya, Tadi Bapak mengatakan bukan hajatan, tahlilan coba. Tapi kalau COVID kan tidak melihat itu acara religi, acara hajat, acara apa, pokoknya gue serang-serang gitu. Betul. Saya kok jadi ngebayangin prasmanan ya gara-gara tadi ngebahas centong terus gitu ya. Hiburan. Sekarang ini memang suasana duka lah. Jadi kita memang sedang sebetulnya secara umum suasana bersedih. Jadi asa terpantas lah misalkan Nura ramean, wajing gerak-gerakan. Iya. Jadi menyesuaikan lah. Tapi kalau seniman-seniman dapat saya senang karena yang penting sekarang lapangan usaha seniman tidak ditutup. Kalau di Perbu 47 kan ditutup nih. Iya. Bedanya nih. Betul. Yang membuat saya senang itu lapangan usaha untuk seniman mendapatkan nafkah dibuka sekarang. Kalau 47 saya bereaksi agak keras. Jadi dengan Perbu perubahan itu, dengan Perbu 51 seharusnya seniman senyum kembali karena lahan untuk dia punya job sudah dibuka. Sudah dibuka. Betul, tapi tetap ada tanggung jawab ya. Pelaksanaan di lapangan itu kan tidak sederhana. Betul. Bahkan saya yakin begini ya. Orang-orang sekarang mungkin banyak yang berpikir daripada ribet, hajat, udahlah yang penting mah akad. Mungkin begitu. Iya. Mungkin begitu. Dan itu harus diantisipasi oleh seniman juga. Makanya seniman harus memotivasi, udah Bu, hiburan aja nggak apa-apa, tapi begini-begini. Karena bapak aja juga rek hajat lah daripada pusing terjadi gitu kan. Iya, betul. Disederhanakan saja. Sederhanakan. Ya. Intinya sekarang pernikahan kan yang penting ijab kabul. Betul. Ada beberapa pendengar yang sudah merespon kembali. Kita boleh sapa dulu. Selamat malam ini untuk Mama Febri dari Ciporang. Mama Febri. Maaf Pak Dodon, ini kan saudara mau hajat nih, tar habis Lebaran, mau ada hiburan, mau nanya udah diperbolehkan kalau mau hiburan. Tapi dari Jawa boleh ya Pak ya, asal boleh. Tempat memadai ya. Ini harus dipenting-pentingin dan protokol ya, ini boleh ya Ma, asal tempatnya diperhatikan luasnya, kemudian protokol kesehatan, dan jangan lupa juga untuk perizinannya pastinya ya. Kemudian ada juga yang berbagi pengalaman ini tentang perizinan hajatan nih dari Mama Sopi Cikaso. Selamat malam Kang Abdi, Kang Rio, Pak Dodon. Iya, selamat malam Abdi ya. Ya, kebetulan keluarga saya mau resepsi. Nah, Mas Abdi capek nih, pusing, awalnya hiburan batal, lengser batal, keluar lagi revisi hajatan plus hiburan boleh. Selang beberapa hari muncul kasus baru. Akhirnya revisi dicabut. Nah sekarang alhamdulillah udah diperbolehkan. Tapi ngurus perizinan berasa capek, harus ke kecamatan, ke Polres, ke desa. Tapi alhamdulillah persyaratan terpenuhi, bahkan sudah survei lokasi. Nah itu bagus itu. Kebetulan hajatannya di aula balai desa, istilahnya tumaninah kalau di rumah nggak punya tempat. Nah itu, ini bijak nih. Ya, dan beliau minta doa semua agar lancar acaranya. Amin. Mama apa ini? Mama Sofi Cikaso. Mama Sofi Cikaso, selamat malam ya. Kalau soal pengurusan izinnya ngomong ribet mungkin juga agak kurang bijak, karena dulu juga memang seperti itu. Dulu juga seperti itu, cuma sekarang agak lebih teliti gitu kan. Nah solusinya tadi di aula desa bagus ya. Saya sarankan kepada masyarakat. Jadi gini, yang menjadi poin penting untuk memberikan izin atau tidak itu adalah keleluasaan lahan. Itu intinya. Lahannya dulu berarti lahan ya? itu. Jadi kalau masalah hiburan yang lain itu tinggal ngikutin, tapi yang ditinjau itu lahan dulu, karena lahan kecil, lahan sedang, lahan besar itu akan terukur seberapa tinggi penumpukan orang di situ. Ini yang masyarakat harus antisipasi ya. Jadi makanya kalau mau hajat, kalau lahannya besar, monggo hajat. Monggo hajat. Hiburan sesuaikan dengan luasan lahan. Jadi jangan, kan kalau dulu banyak kejadian lahan sempit nganggap wayang golek. Tapi dulu mah boleh-boleh saja karena nggak ada COVID. Lahan sempit nganggap buruk gitu kan, nganggap dangdut boleh. Tapi sekarang itu agak diatur karena memang kita sedang menghindari sesuatu. Apa yang menghindarinya? Penumpukan massa itu. Betul. Jadi cara yang ditempuh oleh Mama siapa tadi? Mama Sofi. Mama Sofi itu bijak. Ayo pindah ke alun-alun. Pindah ke, kalau misalkan rumahnya di gang, kemudian pindah ke jalan.
minta menggunakan jalan koordinasi dengan desa, dengan disub kan, pakai alun-alun atau di lapang sekalian. Itu tim COVID akan lebih mudah merekomendasikan. Ibu, rumahnya di mana di sini? Tapi abdi mah hajatnya di lapang, disuruh nyus ibu di mana tuh manena. Pasti begitu. Betul, masyarakat harus memahaminya. Dan ini akan dirangkum oleh Pak Dodon di season terakhir ini. Mangga, Pak. Iya, nuhun, Kang. Untuk pendengar rukun, masyarakat semua, khususnya juga seniman-seniman. Jadi mari kita sikapi situasi ini dengan besar jiwa ya. Betul. Untuk closing statement saya sudah mencatat 4 poin. Yang pertama, COVID itu masih berada di tengah-tengah kita. Jadi AKB ini bukan berarti berakhirnya penyebaran wabah. AKB ini hanya jalan tengah pemerintah untuk tidak membuat masyarakat hidup makin sulit. Jadi mari kita sama-sama satu pikiran, satu sikap untuk semua menjaga diri masing-masing dan menjadi ancaman bagi diri kita dan keluarga, Om. Betul. Jadi yang hajat juga jangan cuman mikirin, aduh mau hajat, tapi jangan sampai setelah hajat itu malah ada musibah. Betul. Iya, betul. Karena COVID ini ancamannya jiwa loh. Iya. Jiwa ya, jadi mohon dipahami, jadi COVID masih berada di sekitar kita, jadi mari kita hadapi dengan bijak. Jangan sampai karena kita memaksakan diri kemudian malah kita kehilangan yang berharga lah ya. Kemudian yang kedua, patuhi dan ikuti aturan dan kebijakan pemerintah yang dibuat semata-mata untuk melindungi masyarakat ini. Karena saya juga kadang-kadang suka membaca di medsos atau di grup itu seperti menyalahkan pemerintah. Nah sih cuma pemerintah deh. Tolong jangan muncul sikap seperti itu. Corona hadir di Kuningan tidak diundang. Corona hadir di Indonesia tidak diundang. Iya, betul. Tapi mereka hadir sebagai wabah nasional dan wabah dunia. Jadi kita harus berpemikiran menyikapi itu. Jadi patuhi. Karena tidak mungkinlah pemerintah membuat aturan yang ingin menyengsarakan masyarakat. Iya, betul. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersikap sabar menghadapi cobaan akibat COVID-19. Dan ayo berdoa sama-sama ya, berdoa mudah-mudahan musibah ini segera berlalu, karena kalau ini berlalu bukan cuma masyarakat aja yang senang, para pejabat pemerintah juga senang. Saya sering ngobrol dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres, mereka terkungkung, nggak bisa kemana-mana. Coba lihat, sekarang di AKB nggak ada, tapi dulu di zaman PSBB saya suka sedih melihat pos penjagaan di Cirendang ada polisi jam 12 sedang makan nasi kotak. Iya. Maghrib mereka masih nongkrong di pos penjagaan, sementara yang dijaganya siapa gitu kan, nggak nampak corona ini. Gaib ya. Gaib. Mending ngelawan penjajah bala gitu kan. Ada Belanda hajar, waktu dijajah Jepang, Jepang hajar. Sekarang kan COVID ini nggak tahu, bahkan mungkin ada di anak kita, ada di istri kita, ada di saudara kita. Jadi harus waspada. Kemudian dengan sikap sabar, barangkali beban kita berkurang karena ukur magesang sara, terus ringan kan double, Om. Ya, terus boga duit, umak amuk kan double. Duit anggar teu boga. Lamun tidak amuk-amukan COVID jadi mah yuk ngamuk bareng-bareng gitu ya. Benar nggak, Om? Betul. Sekarang yuk masyarakat Kuningan kompak ngamuk, tapi dengan selesai ngamuk itu COVID pergi. Yuk ngamuk. Tapi ini kan ngamuk. Ya, COVID-nya angger gitu kan. Kacape-kacape gitu kan. Nah, yang keempat, cepat atau lambatnya COVID ini berakhir, ini tergantung kita sendiri loh, Om. Jadi jangan nyalahin siapa-siapa. Jadi kalau kita disiplin, insya Allah. Karena COVID itu juga butuh media untuk penyebarannya. Salah satunya yaitu menghindari kerumunan, sentuhan itu. Jadi kalau kitanya mencodol ya COVID akan makin lama dan kita hidup akan makin lama sengsara gitu kan. Betul. Untuk teman-teman seniman, ini saya nitip tetap semangat berkarya ya. Hajatan bukan cuman satu-satunya ladang kita. Saya senang sekarang melihat teman-teman seniman udah lari ke Google, Om. Mereka jadi vlogger. Itu langkah kreatif seniman Kuningan itu. Itu yang ditunggu ya. Jadi tidak menutup kreativitas Kalau hajatan kan tergantung yang hajat. Yap. Sekarang yang hajat seorang grupnya ada 248, perilaku dianggap semua. Kan pasti pilih salah satu. Pilih salah satu, betul. Ada langkah kreatif yang dilakukan oleh teman-teman. Mereka sekarang
lari ke vlogger. Mereka tetap berkreasi, yang pinter ngegitar mereka main gitar, dan alhamdulillah saya mendoakan mudah-mudahan rezeki mereka ada di sana. Amin. Ada di YouTube ya. Iya. Karena kalau udah followernya banyak kan lumayan YouTube. Jadi untuk teman-teman seniman di Kuningan, tetap semangat, tetap sabar, dan tetap berdoa mudah-mudahan situasi ini cepat reda dan kita bisa kembali seperti dulu, manggung banyak, job banyak, tepaduli tempat naletik tempat gitu. Sekarang malah ya, nah karena emang aturannya itu. Jadi untuk masyarakat juga nih Om, satu lagi mungkin kalau mau hajat, yang harus diperhitungkan pertama adalah lahan dulu. Kalau masalah dana mungkin mau hajat itu karena punya dana ya. Iya. Tapi ngukur diri karena lahan. Lahan yang penting. Kalau lahan untuk hajat yang ada udahlah jangan maksain. Pasti ribet Om. Pasti ribet. Nah bisa diantisipasi dengan pindah, betul. Ada rumah saudara yang pinggir jalan mungkin bisa. Tapi itu pun tetap akan dimonitor, dipantau oleh tim Covid untuk mengikuti tahap-tahap berikutnya Om. Atau daun alun. Nah, jadi kalau rumahnya halamannya kecil di gang, udahlah, neng doakan selamat. Iya betul. Harus lebih bijak juga ya. Bijaksana. Jadi makanya tergantung kita semua. Oke, cukup mungkin Pak, itu ya terakhir. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian ini ada yang kurang, ada yang salah. Yang salah mungkin dari saya, yang benar mungkin dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Terutama untuk menghapus keraguan-raguan di masyarakat. Kalau mau hajat. Mau hiburan sok. Tapi ikuti protap penanganan COVID-nya. Itu saja mungkin. Selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Dodon yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan Ngolimbe episode ke-14 malam hari ini ya. Betul, dan keraguan-raguan pendengar rukun semua mungkin belum semua terjawab ya, karena tadi juga beberapa baru kebuka sekarang yang menanya-nanya ternyata ya, gitu betul. Ya. Tapi semuanya, hampir semua sudah bisa terjawab bahwa hiburan boleh gitu ya, dengan protap yang sudah dijelaskan tadi. Betul. Secara teknisnya segala macamnya itu nanti koordinasinya dengan si tadi tim COVID. Tim COVID-nya betul. Jadi sok mangga bapak-bapak ibu-ibu badai hajat lah nama. Tetap harus jangan egois juga ya. Harus sama-sama menjaga kesehatan sendiri dan juga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan memperhatikan protokol kesehatan. Setuju. Seperti itu. Siap. Demikian pendengar rukun untuk Ngolimbe episode malam hari ini. Saya Rio Dirgantara, Abdi Pirasat, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Anda telah mengikuti program talk show Ngolimbe yang dipersembahkan oleh Rukun Radio Urang Kuningan Network, satu suara berjuta telinga.